Bagi saya ini kasusnya kayak pelaku itu mengalami kegilaan sesaat ya. Pada saat melakukan pembunuhan bisa jadi pelaku itu berkonflik dengan dirinya, tidak bisa menahan kontrol dirinya, konsep dirinya benar-benar berantakan sehingga dia melakukan aktivitas yang itu melanggar hukum atau melanggar norma-norma sosial yang ada di sekitar kita. Pak, ini kan lagi rame Pak ya, kasus pembunuhan. Seorang bapak membunuh anaknya sendiri yang masih balita, dan dia itu masih berusia 20 tahun dan anaknya sudah memiliki 2 anak. Ini kalau dari sudut pandang psikologi itu apa ya Pak, dan mungkin bisa dijelaskan faktor-faktornya Pak? Saya melihat dari kajian psikologi sosial ya, di situ saya melihat ada relasi hubungan antara dia dengan istrinya, atau bahkan kalau dia masih tinggal di rumah orang tuanya, berarti ada relasi hubungan antara dia dengan istri dengan orang tuanya yang terputus gitu. Artinya apa? Artinya kalau melihat dari usia itu dia masih remaja ya, termasuk remaja di bawah 21 tahun, jadi masih labil, masih masa-masa dari remaja ke dewasa. Nah, disitulah ada proses tuntutan hidup, dia harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dia, kalau bagi saya ini merupakan kasus yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita. Bagaimana usia remaja itu perlu dikontrol, perlu cermati supaya menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bisa memaknai hidup di menjelang usia dewasa. Dan bagi saya ini kasusnya kayak pelaku itu mengalami kegilaan sesaat ya. Pada saat melakukan pembunuhan bisa jadi pelaku itu berkonflik dengan dirinya, tidak bisa menahan kontrol dirinya, konsep dirinya benar-benar berantakan sehingga dia melakukan aktivitas yang itu melanggar hukum atau melanggar norma-norma sosial yang ada di sekitar kita. Dan kalau melihat dari teori-teori psikologi, ada stimulus, ada respon. Nah, pelaku melakukan kejahatan itu kan pasti ada stimulusnya, ada triggernya gitu. Nah, triggernya apakah selama ini pelaku itu ada tuntutan secara ekonomi, ataukah memang itu ada konflik di dalam dirinya yang dia tidak bisa mengatasi, tidak bisa mengontrol dirinya, atau memang pelaku itu bisa jadi kemudian ada pengaruh dari luar, dia mengakses media sosial yang kemudian akhirnya pikirannya pergi kemana-mana, yang saya analisis itu menjadi bagian dari respon kegilaan sesaat itu.